ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخواني عباد الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting dan yang paling utama, khatib selalu berpesan khusus kepada diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian agar senantiasa menjaga, merawat serta menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bimtizali awamirillah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah wajtinabi nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang sukses dunia dan akhirat, orang yang nantinya akan mendapatkan ridhonya Allah dan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah mereka orang-orang yang ketika dihidupkan di dunia mereka mau menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap daripada kita pasti pernah melakukan dosa. Setiap manusia pasti banyak melakukan maksiat. Setiap manusia pasti banyak melakukan kesalahan. Karena grand design dari Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, hadirin. Manusia itu tempatnya salah. Jemaah Jumat rahimakumullah, orang yang terbaik di dunia ini bukan mereka orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang yang terbaik di muka bumi ini bukan mereka orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa,
Tapi orang yang terbaik di sini adalah ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan kemaksiatan, ketika dia melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mau bertaubat dan dia mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar dosa kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya ya Muhammad, nabi ibadi inni anal ghafurur rahim. Beritakan kepada para hambaku, wahai Muhammad, aku adalah Tuhan yang maha pengampun dari segala dosa yang pernah mereka lakukan. Dan aku adalah Tuhan yang maha mengasihi dan menyayangi mereka. Jemaah Jumat rahimakumullah, betapa sayangnya Allah kepada kita. Mintalah ampun kepada Allah, istighfarlah kepada Allah. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits karangan beliau As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi, ada satu hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kasratul istighfar, man aksara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, barang siapa yang memperbanyak minta ampun kepada Allah, ja'alallahu ta'ala lahu, maka Allah akan menjadikan orang itu pertama min kulli hammin faraja. Orang yang istiqamah membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah saya minta ampun, dosa saya banyak, maksiat saya banyak ya Rabb. Orang yang selalu membaca istighfar, minta ampun kepada Allah, apa yang didapatkan? Allah akan menjadikan orang itu, menjadikan kesusahannya menjadi kebahagiaan. Orang yang gemar membaca istighfar akan dibahagiakan oleh Allah. Yakinlah itu. Mengapa hidup kita susah hadirin? Banyak dosa, banyak kemauan, tanpa kita imbangi dengan taubat dan istighfar. Kalau ada pertanyaan dari dalam hati kita, bagaimana kalau dosa kita memang besar, yang kita lakukan dosa-dosa besar, minum minuman keras, berzina dan lain sebagainya, tenang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan itu ditulis di sebelah mimbarnya Rasulullah di dalam raudhah. Apa kata Rasulullah? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Kata Rasulullah, pertolonganku, syafaatku akan kamu berikan kepada mereka umat-umatku yang pernah melakukan dosa besar. Istighfarlah Pak, mintalah ampun kepada Allah. Kesusahan yang hari ini kita lakukan, yang kesusahan yang hari ini kita rasakan, itu karena kita banyak salah kepada Allah. Tidak kita taubati mau. Banyak salah kita, banyak masalah kita, banyak salah kita, banyak problematika kita, banyak dosa kita, banyak pula takdir-takdir yang tidak kita inginkan yang diberikan Allah kepada kita. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kata Rasulullah, perbanyaklah istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Ada orang bersedih, ada orang susah, diberi kebahagiaan oleh Allah barokah istighfar. Jenengan daripada nganggur-nganggur naik sepeda motor, daripada kelirik sana, kelirik sini, daripada batin yang tidak, gunakanlah lisan kita untuk istighfar.
Minimal 100 sehari, Pak. Apalagi kita bisa 1000 sehari. Luar biasa itu. Ayo. Allah saja ngapunten ngemenong memberikan kita ini, tanpa ada paksaan, memberikan kita rizki, memberikan kita umur, memberikan kita nikmat. Yang taat diberi nikmat, yang tak taat diberi nikmat. Masa lisan kita pergunakan untuk istighfar saja, kita masih perhitungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang rajin membaca istighfar, rajin minta ampun kepada Allah. Apa yang diberikan Allah? Ja'alallahu ta'ala lahu min kulli daikin makhraja. Kesulitannya, problematikannya, kerumitannya, dan juga masalah-masalah yang dia miliki akan selalu diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jenengan tidak percaya, ayo coba minimal 1000 kali sehari. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sambil hati kita merenung dan betul-betul minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Lisan kita astaghfirullahaladzim, hati kita ya Allah, saya pendosa, saya banyak dosa ya Allah. Tuntun saya untuk menuju ridhamu, tuntun saya. Hati kita pergunakan seperti itu. Yakinlah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah disiapkan solusinya. Atas berbagai permasalahan disiapkan solusinya. Orang yang gemar istighfar diselesaikan permasalahannya, diberi solusi atas berbagai permasalahannya. Maka ayo kita lihat orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang takwa kepada Allah, orang-orang yang selalu gemar membaca istighfar, ibadahnya rajin, dipandang itu enak lah. Hidupnya juga diberikan kemudahan oleh Allah. Kalau masalah tetap ada, selama kita hidup, Allah pasti akan memberikan ujian, cobaan, atau musibah kepada kita. Pasti itu. Tapi di balik musibah, ujian, cobaan yang diberikan Allah kepada kita, Allah langsung memberikan solusi. Itulah perbedaan orang-orang yang gemar istighfar, gemar membaca istighfar, gemar meminta ampun, hobinya minta ampun kepada Allah. Meskipun besok melakukan dosa lagi, melakukan maksiat lagi, yang penting kita hari ini, kemarin, kita mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui kesalahan kita. Pengakuan kita kepada Allah itu yang luar biasa. Yang terakhir kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang gemar istighfar, orang yang selalu membaca istighfar, orang yang selalu bertaubat kepada Allah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, akan selalu diberikan rizki tanpa jalan, tanpa dia sangka-sangka. Kita lihat para ulama-ulama kita, para masyayikh kita, itu beliau cuma ngaji, coba, tapi punya usaha, usahanya lancar, punya anak, anaknya baik-baik. Itu berkah istighfarnya, barokah istiqomahnya. Ayo coba kita lakukan seperti itu. Karena orang yang istiqomah dalam hal apapun, pokoknya kebaikan, itu khairun min alfi karomah, lebih baik daripada orang yang memiliki 1000 keistimewaan. Ada orang, satu orang bisa terbang, ditembak tidak mempan, bisa berjalan di atas air, itu lebih luar biasa, lebih jos
Lebih luar biasa orang yang mau istighfar sehari 1000 kali. Kita selalu butuh Allah, dan selamanya kita akan membutuhkan Allah. Ikrar kita di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Rabb kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Ada masalah, jangan curhat kepada orang lain, curhatlah kepada Allah. Ada problematika, istighfarlah yang banyak. Yang kadang salah daripada kita ketika kita diberi masalah, itu yang selalu kita cari adalah bagaimana solusinya. Padahal masalah itu didatangkan oleh Allah, musibah, ujian, cobaan itu semua didatangkan oleh Allah dalam rangka agar kita mendekat kepadanya. Kalau kita punya salah, agar kita juga mau minta ampun kepadanya. Kalau kita punya maksiat, dosa kita banyak, agar kita mau beristighfar dan bertaubat kepadanya. Yakinlah Allah tahu diri kita. Yakinlah Allah selalu mengetahui kebutuhan kita. Jangan hidup di atas hawa nafsu, tapi hiduplah sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para ulama-ulama kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, istighfar memudahkan kita di dalam kehidupan. Istighfar menjadikan kita hidupnya mudah. Istighfar menjadikan Allah ridho kepada kita. Barang siapa yang tidak mau istighfar, maka hidupnya akan sulit, hidupnya akan ruh, dan tidak akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.